Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Ainul Yakin yang insya Allah pada kali ini akan membagikan apa sesuatu yang ingin saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Sobat UB TV yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, semoga tetap baik-baik saja di luar sana. Semoga yang mendengarkan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan orang tuanya diberikan kemakmuran dalam kehidupannya. Sobat UB Radio yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sahur. Karena ada juga nih orang-orang kosan nih, anak-anak kos. Saya juga anak kos dong, perantauan. Anak kos, dia itu kadang kalau malam itu gak bangun. Bablas subuhnya. Ya sholat lah minimal. Ya masalah sholat ya kita sama-sama masing-masing lah gitu. Nah, jadi ada sebuah kronologi nih. Misalkan ada seorang yang tidur kemudian orang tadi itu tidak sahur, apakah dia boleh berpuasa? Nah, ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Sahur itu apa? Puasa itu seperti apa? Dan apa yang menjadi sahnya berpuasa? Sobat UB TV yang kami cintai. Maka pertama yang harus kita ketahui dulu tentang makna daripada puasa itu sendiri apa? Nah, Puasa itu adalah menahan al-imsaku begitu. Menahan sesuatu dari makanan, dari minuman, dimulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi ketika sudah terbit fajar, sudah azan, sudah tidak boleh kita makan. Sampai kapan? Sampai azan maghrib berkumandang. Makanya sempat ada yang berapa waktu viral itu tuh. Kuat katanya suara kumandang azan lebih aku rindukan daripada kabar darimu, kan gitu kalau orang puasa itu, apalagi anak-anak muda ini. Nah, kembali lagi ya tentang puasa. Jadi puasa itu adalah menahan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian UB Radio yang saya sayangi, kalau kita telah lebih lanjut, syarat sahnya berpuasa itu ada 3. Cuman ada 3. Ingat, syarat sahnya berpuasa. Jadi kalau 3 ini tidak dikerjakan, maka puasa kita tidak sah. Puasa kita tidak dinilai ibadah. Kayak gini nih, sholat. Syarat sahnya sholat apa? Punya wudhu. Jadi kalau orang tidak punya wudhu, dia sholat, tidak diterima dong sholatnya. Karena tidak punya wudhu. Maka dikatakan syarat sah yang ada di luar sholat itu. Ada sholat, ada wudhu. Mereka berdampingan, saling satu menyatu, saling simbiosis mutual, tapi beda ibadah. Kemudian tentang puasa sama, syarat sahnya puasa itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, kalau puasa kita pengen sah, kita harus niat. Kalau kita gak niat, maka ada sah. Ngapunten, saya katakan ini tidak sah. Karena kita tidak niat. Niatnya bagaimana? Ya niat saja. Saya niat berpuasa. Gitu toh. Kalau di syarat pertama. Tapi nanti kan ada syarat selanjutnya yang harus digabungkan untuk menjadi satu. Untuk menjadi sebuah kesempurnaan. Pertama adalah niat. Yang kedua, sobat UB Radio, yang kedua itu yang dikatakan dengan tabyid. Kalau bahasa ininya, bahasa kitabnya tabyid. Kalau kita biasa kenal itu dengan bermalam. Jadi niat yang tadi itu harus diucapkan di malam hari. Bukan di siang. Misalkan kita siang-siang besok nih mau puasa. Saya berniat untuk puasa besok. Nah itu udah batal itu. Bukan itu. Niat tidak seperti itu. Untuk berpuasa. Harus pas malamnya. Kapan pas malamnya itu? Boleh setelah azan maghrib itu sampai azan subuh. Nah di waktu itulah kita boleh berniat. Makanya orang-orang kalau kita sholat biasanya setelah tarawih itu ada langsung, ayo kita niat bareng, nawaitu somagadin an adai farda syahri ramadana hadisanati lillahi ta'ala, seperti itu. Nah itu adalah untuk kita menjadi sah puasa kita sebenarnya. Makanya oleh ulama-ulama, oleh ustadz-ustadz, oleh guru-guru, oleh abang-abang sama kakak-kakak itu diakali
karena ketahuan mungkin ya orang Indonesia malas-malas nanti kalau sudah makan langsung misalkan ada yang rokok, ada yang game. Jadi ditaruhlah niat itu setelah sholat tarawih atau sholat witir. Itu hanya diakali saja dan itu bagus. Harus tabyid, harus di malam harinya itu. Nah, yang terakhir adalah harus ta'yin. Kalau bahasa kitabnya ta'yin. Kalau kita kenal itu harus spesifik puasanya ini puasa apa. Apa puasa nazar, apa puasa sunnah, apa puasa fardo. Makanya niatnya itu nawaitu sauma gadin. Nah, nawaitu sauma gadin an adai fardo. Fardo ini di ta'yin, di penentuan. Karena fardo Ramadan ini puasa saya. Beda misalkan puasa kayak puasa sunnah. Niat saya berpuasa karena sunnah Senin Kamis ikut Nabi. Ya, itu ta'yin juga. Ini bukan hanya puasa Ramadan ya, semua puasa. Tiga syarat sah itu. Kalau ketiga-tiganya kita tidak lakukan, nah maka puasa kita ya tinggal puasanya saja. Lapar sama dahaga saja. Karena tidak sah. Bagaimana tentang sahur Ustaz? Bagaimana tentang sahur abang? Bagaimana tentang sahur kakak, bapak, dan lain-lainnya? Sahur itu ternyata teman-teman adalah ibadah yang berbeda. Mau sahur kayak, mau gak sahur kayak ya tetap sah puasanya. Asalkan yang 3 yang di depan nih dikerjakan. Nah sahur itu adalah ibadah yang langsung Nabi ucapkan atau perintahkan gitu. Nah ini ada hadisnya. Kakak bacakan hadisnya, bang bacakan hadisnya, ustadz bacakan hadisnya. Ada hadis Nabi itu diriwayatkan dari hadis sahih Imam Sahih Al-Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi begini. Ista'inu bi tu'amis sahar ala siyamin nahar wa bi qailulatin nahari ala qiyamil lail. Minta tolong atau minta bantuan atau minta support. Kan harus ada support system dalam kehidupan. Support system. Ista'inu bi tu'amis sahar. Dalam melaksanakan puasa di esoknya ini, kita harus minta support pada sahur supaya kuat loh besoknya. Masa kita puasa lemes, lunglai, tidak bisa aktivitas, ya sama saja. Menghilangkan waktu. Makanya sahur itu digunakan untuk memperkuat ketika kita ingin melakukan sesuatu di pagi harinya. Kemudian wabi qailulatin nahar ala qiyam, ini beda konteks. Saya ucapkan sekali lagi, beda konteks tapi satu kalimat. Wabi qailulatin nahari ala qiyamil lail, dan juga tidur siang untuk malamnya bisa bangun sholat. Ya minimal bangun lah, setidaknya istighfar atau apa. Oh ya teman-teman, saya mau kasih tahu ini salah satu tips dan trik, salah satu amalan dari Rasul. Amalan dari Allah, amalan langsung dari Allah nih. Langsung nih Allah yang bilang, langsung Allah yang mengajarkan caranya, langsung Allah yang mengajarkan bacaannya, langsung Allah yang mengajarkan waktunya kapan. Tentunya kalau Allah sudah yang mengajarkan, maka itu adalah hal yang penting. Ini terlepas dari puasa, tapi antum bisa kerjakan, jenengan bisa kerjakan di bulan puasa ini. Salah satu ayat di Al-Quran yang berbunyi, wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu-waktu sahur, orang-orang yang bertakwa, dia beristighfar. Istighfar. Allah katakan orang-orang yang istighfar di waktu sahur ini adalah mereka yang orang yang bertakwa yang dekat denganku. Nah, mumpung kita lagi ibadah sahur atau kita lagi begadang, kan biasanya kalau Ramadan gak ada yang tidur anak muda ini, oke? Gak ada, sama juga lah. Saya juga gak tidur kadang tapi. Nah, biasanya kalau kita ini sudah masuk pada waktu sahur nih, ayo baca istighfar. Ini Allah langsung loh yang ngajarkan. Minimal 1 kali, 2 kali, 3 kali, tidak apa-apa sudah. Yang penting baca seperti itu. Maka sahur ini adalah waktu yang sangat berkompeten untuk kita menuai ibadah. Melakukan ibadah. Pertama, sahurnya itu karena sudah ibadah. Yang kedua, karena Allah juga ini kan ajarkan nih istighfar ini. Nah ya toh, banyak ini manfaat nih. Tolong saya pesankan, quote dicatat, di-share atau direkam ini, dicatat, disebarkan kan gitu biasanya Ustaz. Jadi istighfar tolong dilaksanakan ya teman-teman ya di waktu sahur ini. Semoga kalian sukses dengan istighfar ini. Semoga kalian ya dapat jodoh kalau mau jodoh, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah di depan tadi bahwa sahur itu adalah ibadah yang beda dari puasa. Ibadah yang pelengkap lah bahasanya seperti itu. Jadi kalau gimana Ustadz, gimana kakak abang nih kalau saya tidak sahur tapi puasa? Oh boleh, silahkan. Yang penting kuat. Jangan sampai karena alasan saya tidak sahur abang, saya tidak sahur kakak. Kayaknya perlu mukel. Ini jangan dilakukan teman-teman. Bahaya, mendingan sahur lah. Minimal kalau
Gak bisa bangun, ya setidaknya mesen untuk dibangun mesennya apa? Ke orang tua. Orang tua dong, masa mau mesen ke gitu. Jadi sahur itu adalah ibadah yang lain. Nah, uniknya sahur ini memiliki dua hal. Pertama, ibadah, kita melakukan sahur itu ibadah. Mengakhirkan sahur. Ingat bahasanya, mengakhirkan sahur itu ibadah. Maka ketika kita melakukan sahur, makan sahur di jam 3, di jam 2, di jam 1, itu kita mempunyai 2 pahala. Pertama pahala sahur, kedua pahala mengakhirkan. Karena kan gini, konsep dalam berpuasa itu, kalau sahur diakhirkan sunnahnya. Kalau buka dipercepat atau ditakjilkan, diajalkan, di apa ya bahasanya ini? Ya pokoknya gitulah. Pokoknya sudah ada langsung pak lahap gitu sudah. Puasa seperti itu. Sahur diakhirkan, kemudian buka didahulukan. Nah itu kalau sampean ingin mendapatkan sunnahnya sahur atau sunnahnya berbuka puasa. Seperti itu. Waktu sahur kapan Ustaz? Waktu sahur kapan Abang? Waktu sahur kapan kakak misalnya? Nah waktu sahur ada pada sepertiga malam paling utama. Bahkan ini ada juga nisfal lail. Astagfirullah. Nisfal lail. Apa nisfal lail? Pertengahan malam. Kapan pertengahan malam? Banyak dari kita yang bilang jam 12. Jam 1. Tidak guys. Bukan jam 12. Pertengahan malam itu kalau kita telisik dari Islam itu sendiri adalah kisaran itu ada di jam setengah 11 atau jam 11. Loh, kok bisa demikian? Karena malam yang dikatakan malam di dalam Islam dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar atau matahari. Maka katakanlah jam 6 nih sudah terbenam matahari. Kemudian jam 4 itu sudah terbit matahari. Pertengahannya kapan? Kita ambil kesimpulan ya jam 11 atau jam setengah 11-an gitu sudah. Maka jam setengah 11 sudah mendapatkan pahala mengakhirkan sahur. Seperti itu, sahabat, sobat UB Radio. Mungkin sekian dari saya dulu. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah, jika banyak salah kata, ya manusiawi seperti itu ya teman-teman ya. Semoga tetap sukses selalu dan stay tune dengan kami, sobat UB. Saya Wahyunil Yakin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.